Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi dua kabar update buat rekan-rekan semua. Yang mana di video kali ini, yang satunya ada kabar baik dan yang satunya kabar kurang baik. Begitu teman-teman ya. Ini disampaikan oleh Panselnas. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke informasi intinya, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel tutorial dan informasi ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info update dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke info yang pertama. Nah, kita ke kabar yang baik dulu. Di mana di sini diinformasikan bahwa 6.462 guru honorer tuntas pengisian DRH penetapan, NIP P3K dan surat penempatan. Alhamdulillah teman-teman ya. Ini plus dengan surat penempatannya. Informasinya Selasa 11 Januari 2021. Oke, kita lanjut. Sebanyak 6.462 guru honor DKI Jakarta yang lulus P3K Guru tahap 1 tuntas mengisi daftar riwayat hidup atau DRH di akun SSC ASN BKN. Mereka berhasil menyelesaikan pengisian DRH sebelum penutupan 10 Januari 2022 pukul 23.59 menit. Alhamdulillah, pemberkasan NIP 3K Guru di tahap 1 di DKI Jakarta lancar. Semuanya bisa terkirim sebelum ditutup, kata Ketua Forum Honorer K2 DKI Jakarta, Ibu Nurbaiti. Dia membeberkan kunci keberhasilan DKI menyelesaikan pengisian DRH 100% dan tepat waktu, yakni karena kekompakan forum bersama Pemda. Nah, alhamdulillah di sini juga ada usaha dari Pemdanya begitu teman-teman ya. Nur bahkan diminta pihak Dinas Pendidikan DKI untuk memberikan penjelasan bagaimana pengisian DRH. Saya enggak menyangka, kepala dinas saya saja minta saya ikut bantu menjelaskan ke bawah. Jadi mudah terkoordinasi. Nah, mudah-mudahan juga di tahap 2 pada saat pemberkasan juga seperti ini, Pemdanya juga ikut agar dalam pengisian DRH itu tidak ada kekeliruan begitu teman-teman ya, dan mengajak serta peserta yang di tahap 1 yang sudah berhasil dan benar begitu. Yang membuat Nur lega, sebanyak 6.462 calon P3K Guru tahap 1 sudah membuat surat SPRP atau surat pernyataan rencana penempatan. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi langsung dengan surat pernyataan rencana penempatannya. Saat ini Nur dan kawan-kawan berharap penetapan NIP 3K oleh BKN bisa lebih cepat. Nah, itu yang diminta lagi. Dan lebih lanjut, dengan begitu, calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang usianya kritis masih bisa merasakan status ASN yang bertahun-tahun mereka perjuangkan dengan air mata dan pengorbanan materi. Nah, ini benar juga teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya yang sudah berusia 50 tahun begitu teman-teman ya. Yang kita tahu kalau guru itu tidak begitu lama teman-teman ya untuk status ASN ini. Nur memastikan bila NIP 3K dan SK sudah di tangan, dirinya tetap konsisten berjuang untuk teknis administrasi. Sebab sebanyak 200.000 lebih honorer K2 teknis administrasi belum mendapatkan kesempatan mengikuti seleksi P3K. Tapi semoga saja di tahun 2022 ini maksudnya, yang non guru juga khususnya yang di teknis administrasi bisa direkrut. Mudah-mudahan tahun ini menjadi tahunnya honorer K2, bukan hanya guru yang diselamatkan tetapi juga teknis administrasi. Amin. Terima kasih kita sampaikan kepada Ibu Nur. Jadi ini kabar gembira yang disampaikan oleh Bu Nur bahwa ada 6.000 lebih di daerahnya yang lolos begitu dalam pengisian daftar riwayat hidupnya. Oke, kita lanjut ke informasi yang kedua. Nah, ini teman-teman ya.
BKN tidak mengisi DRH, penetapan NIP P3K, calon dianggap mengundurkan diri. Wow, teman-teman ya. Nah, bahkan kemarin ada 1-2 orang yang admin lihat memberikan informasi bahwa mereka belum menyelesaikan pengisian DRH-nya ini. Oke, kita lihat lebih lanjut. Badan Kepegawaian Negara bersikap tegas terhadap para calon P3K guru tahap 1 yang tidak mengisi daftar riwayat hidup atau DRH. Berdasar jadwal yang dikeluarkan BKN melalui surat tertanggal 20 Desember 2021, pengisian DRH calon P3K dimulai 24 sampai 10 Januari 2022. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Suharmen mengungkapkan, DRH di akun SSC-ASN wajib diisi. Nah, ini teman-teman ya, wajib diisi. Dia menegaskan bahwa pengisian DRH itu untuk mendapatkan NIP P3K. Kalau yang bersangkutan tidak mengisi, sama artinya tidak pernah mengajukan diri untuk diangkat menjadi P3K alias mengundurkan diri. Nah, ini rekan-rekan yang sampai hari ini sudah 12 Januari belum mengisi DRH-nya yang di tahap 1 maksudnya, berarti sama halnya mengundurkan diri. Ini disampaikan oleh Pak Suharmen. Dia menambahkan, walaupun sudah dinyatakan lulus, calon P3K wajib melakukan pengisian DRH yang menjadi pintu awal penetapan NIP 3K. Jadi ini juga seringkali disampaikan oleh Panselnas, teman-teman ya, begitu pentingnya pengisian DRH ini. Sebelumnya, BKN berkali-kali mengimbau kepada para calon P3K 2021 untuk mengurus pemberkasan jauh-jauh hari. BKN juga sudah menyurati masing-masing pejabat pembina kepegawaian terkait jadwal pemberkasan sejak 2 November 2021. Seharusnya, kata Deputi Suharmen, ketika sudah ada jadwal tersebut, meskipun P3K guru saat itu belum ada, semua calon P3K guru dan non-guru segera mengurus berkasnya. Nah, ini juga menjadi pelajaran buat yang di tahap 2. Jadi bisa mengurus atau melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan sekarang. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, kita bisa mengecek secara berkala di akun resmi instansi rekan-rekan yang tempatnya mendaftar begitu. Menurut Suharmen, hal ini agar ketika DRH di SSC-ASN dibuka, calon P3K tinggal mengisinya. Nah, ini sangat-sangat benar sekali teman-teman ya, apa yang disampaikan oleh Pak Suharmen ini. Namun, di lapangan cukup banyak guru honorer yang mengurus berkas di saat jadwal DRH turun. Dalam artian sudah dibuka di akunnya, fitur DRH sudah muncul, baru bergegas begitu. Mereka beralasan menunggu surat Badan Kepegawaian Daerah atau BKD. Akibatnya, mereka harus antri panjang. Bahkan ada yang mengeluarkan uang lebih banyak karena bolak-balik mengurus dokumennya. Jadi, kembali lagi setelah tahap 1 menyelesaikan pengisian DRH, tahap 2 kembali lagi diberikan informasi bahwa lengkapi begitu teman-teman ya. Lengkapi sejak dari sekarang dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Ini demi rekan-rekan semua. Jadi buat yang di tahap 2 semoga juga melihat informasi ini dan bisa bertindak atau melakukan suatu tindakan begitu teman-teman ya untuk pengisian DRH-nya. Jadi inilah kabar baik dan kabar buruk dalam informasi ini. Jadi kembali lagi admin tekankan, yang tidak mengisi DRH-nya sama halnya mengundurkan diri. Itu yang disampaikan oleh Pak Suharmen. Jadi buat yang di tahap 2, silahkan lengkapi dokumennya sekarang juga. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.